Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu di sini. Ya, untuk pertemuan kita kali ini masih membahas tentang obat sistem pencernaan ya, yaitu anti diare. Kalian silahkan baca di modul itu halaman 6 ya, halaman 6. Jadi kita akan sama-sama membahas mengenai anti diare ya. Jadi kita harus tahu dulu diare itu apa sih? Pernah mendengar? Masa nggak pernah ya? Pasti pernah mendengar. Jadi diare itu adalah buang air besar berulang kali dengan banyak cairan, biasanya disertai dengan kejang-kejang perut ya, sakit perut gitu, mules. Kadang juga kalau sudah parah itu biasanya disertai dengan darah ya. Jadi itu merupakan penyakit diarenya. Kemudian anti diare berarti obat-obatan yang digunakan untuk menanggulangi diare itu. Dan diare tersebut bisa diakibatkan dari berbagai macam hal ya. Misalnya itu adalah infeksi oleh kuman atau bakteri, kemudian bisa juga oleh cacing ataupun keracunan makanan ya. Jadi berbagai faktor yang bisa menyebabkan seseorang terkena di diare ya. Oke, jadi yang ada modulnya bisa kita sama-sama bareng baca dan lihat ya, biar sambil Ibu menerangkan ya. Jadi diare juga itu terjadi karena adanya rangsangan ya terhadap saraf otonom. Nanti di semester 2 kita membahas tentang saraf otonom ya, yaitu saraf yang tidak dapat kita kendalikan. Salah satunya adalah rangsangan terhadap lambung ya, usus, sistem pencernaan. Jadi ada rangsangan terhadap saraf otonom itu sehingga mempercepat peristaltik usus ya. Peristaltik itu gerakan-gerakannya yang merangsang kita untuk ingin buang air besar gitu. Ini gerakan peristaltiknya cepat sehingga kita menjadi ingin BAB terus gitu ya. Jadi rangsangan ini bisa diakibatkan dari yang pertama itu adalah infeksi oleh bakteri patogen. Bakteri patogen itu berarti yang tidak berguna ya. Kan bakteri juga ada yang berguna, ada yang tidak. Berarti yang tidak berguna contohnya bakteri E. coli atau Escherichia coli. Biasanya ini terdapat di air ya, air yang sudah tercemar. Bisa juga kalau yang perumahan dan sumber airnya itu adalah dari sumur, tapi sumurnya itu dengan septic tank terlalu berdekatan. Biasanya tinja kita itu mengandung E. coli, jadi kalau tercemar biasanya nanti menyebabkan diare ya, salah satunya itu. Kemudian ada lagi karena infeksi kuman, biasanya kuman tipes ya, Salmonella typhosa ataupun kolera. Nanti lebih jelasnya kita akan bahas mengenai penyakit-penyakit tersebut. Kemudian ada lagi infeksi oleh virus ya, misalnya influenza perut dan travelers diare. Gaul ya, travelers berarti masuk angin. Ini dalam perjalanan yang bisa menyebabkan kita itu ingin buang air besar. Kemudian bisa juga akibat dari penyakit cacing ya, terutama untuk anak-anak kecil yang biasanya bermain di luar, bermain lumpur misalnya, kemudian ada cacing-cacing telurnya yang masuk, biasanya disebabkan oleh cacing gelang atau cacing pita ya, itu juga bisa menyebabkan diare. Kemudian selanjutnya adalah gangguan gizi. Gangguan gizi juga bisa multiple ya, bisa berbagai penyakit bisa disebabkan karena gangguan gizi, salah satunya adalah diare. Kemudian pengaruh enzim tertentu ya. Nah, kita
salah satunya itu enzim-enzim pencernaan juga ya. Ketika kekurangan atau kelebihan pasti akan berpengaruh. Kemudian yang terakhir adalah pengaruh saraf ya, sistem saraf kita, berarti saraf pusat. Ketika kita merasakan kaget atau takut ya, pernahkah kalian merasakannya? Misalnya kalian akan dites presentasi oleh guru, kemudian kalian harus menerangkan di depan kelas, di depan teman-teman kalian merasa ketakutan, kemudian biasanya suka mules ya. Itu salah satu rangsangan juga yang dapat menyebabkan diare ya, berarti rangsangannya ke sistem saraf kita. Ataupun takut, misalnya deg-degan ya, takut, itu pun sama bisa menyebabkan penyakit diare. Nah, untuk penggolongan obatnya berdasarkan mekanisme kerjanya, anti diare itu dibagi menjadi 4 golongan besar. Yang pertama itu adalah penekan peristaltik usus ya. Tadi kan kita tahu diare itu peristaltiknya itu terlalu cepat, jadi harus ditekan dengan obat-obatan untuk penekan peristaltik usus ya. Contohnya adalah loperamid. Kemudian yang kedua adalah menciutkan selaput usus atau astringen. Biasanya digunakan tanin ya untuk menciutkannya. Kemudian yang selanjutnya adalah pemberian adsorben. Tadi kan salah satu penyebabnya bisa diakibatkan karena keracunan makanan. Nah, jadi biasanya diberikan untuk menyerap racunnya itu adalah diberikan karboadsorben ya. Kemudian yang terakhir adalah pemberian mucilago ya. Mucilago itu untuk melindungi selaput lendir usus yang luka ya. Jadi ketika diare apalagi yang terus-menerus pasti ada luka, berarti harus diberikan juga mucilago untuk melindunginya, melapisi gitu. Jadi tidak kalau bahasa Sundanya itu dadas ya. Jadi biar tidak luka diberikan mucilago. Nah, keempat golongan itu digunakan sebagai terapi simptomatis ya. Obat juga kan ada untuk terapi kausal dan simptomatis ya. Kausal itu adalah obat untuk menghilangkan penyebab penyakit, sedangkan simptomatis hanya menghilangkan gejalanya saja. Jadi yang 4 golongan tadi digunakan untuk menghilangkan gejalanya, sedangkan penyebabnya tetap kita harus menggunakan golongan obat lain ya. Biasanya digunakan obat-obatan golongan yang pertama adalah kemoterapi ya. Kemoterapi ini untuk terapi kausalnya ya. Jadi untuk memusnahkan bakteri atau kuman yang menjadi penyebab diare seseorang tersebut ya. Tadi kan banyak tuh gara-gara kuman atau tipes, jadi harus diberikan obat golongan kemoterapi. Kemudian bisa juga spasmolitik ya, didampingi dengan spasmolitik untuk melemaskan otot-otot biar tidak kejang dan tidak sakit ususnya. Kemudian yang paling utama juga kita harus berikan penanganan pertama ya pada kejadian diare, terutama apabila terus-menerus ya, nanti cairan dalam tubuh kita itu akan terus berkurang ya. Jadi akan menimbulkan dehidrasi ya. Jadi apabila parah dehidrasinya akan berakibat fatal. Jadi kita harus ada juga penanganannya, yaitu dengan pemberian oralit ya untuk mencegah dehidrasinya. Jadi kita gunakan oralit ya. Oralit kalian bisa beli atau bikin sendiri juga tidak apa-apa ya. Itu untuk mencegah dehidrasinya ya. Nah, kemudian ada juga beberapa penyakit yang dapat menyebabkan infeksi usus ya. Infeksi usus ini bisa menyebabkan diare juga ya. Yang tadi sebelumnya Ibu sebutkan, salah satunya adalah kolera ya.
kolera ini adalah penyakit yang disebabkan oleh Vibrio cholera asiatica atau Vibrio cholera eltor ya, yang ditandai dengan diare atau buang air besarnya itu seperti air beras ya, dan rasa mulasnya itu benar-benar sangat mulas disertai dengan kejang. Kemudian bisa juga ada muntah juga ya. Ya ini kalau dibiarkan akan berbahaya. Nah, kolera ini biasanya kalian harus hati-hati kalau minum air kemasan, air minum kemasan ya, atau isi ulang. Kita tidak tahu pencemaran atau airnya itu dari mana sih sumber airnya. Kemudian dari tutup kaleng ya, makanan cepat saji, sarden atau apa ya yang ada tutupnya yang ini. Jadi kalian harus mencuci dulu itunya, tutupnya sebelum kalian buka ya. Takutnya ada bakteri juga di sana. Kemudian pengobatannya biasanya menggunakan antibiotik ya sebagai terapi kausalnya. Penyakit yang kedua yaitu disentri. Disentri juga sama, penyakit infeksi usus. Ini diakibatkan oleh beberapa genus gram negatif dari golongan Shigella ya. Kemudian ciri yang membedakannya yaitu kalau tadi itu BAB-nya itu seperti air beras ya yang kolera. Kalau disentri ini biasanya itu disertai dengan darah ya. Jadi selain mulas, selain kejang, biasanya disertai dengan diare berlendir dan berdarah ya. Ini juga sama, terapi kausalnya atau menghilangkan penyebabnya harus menggunakan antibiotik ya. Kemudian yang terakhir itu tipes. Jadi tipes itu disebabkan oleh Salmonella typhosa ya. Penderitanya biasanya mengalami demam, kemudian nyeri kepala, kemudian lidah menjadi putih, dan bila terjadi perforasi usus dapat menyebabkan diare berdarah ya. Perforasi usus itu adalah kebocoran ya. Kebocoran usus akibat luka yang menembus dinding usus ya. Biasanya akan mengakibatkan diare berdarah juga ya. Kemudian obat-obatan tipes sama, terapi kausalnya harus menggunakan antibiotik. Ini biasanya drug of choice-nya itu atau obat pilihan untuk kasus tipes biasanya digunakan golongan chloramphenicol ya. Jadi itu beberapa penyakit infeksi usus juga yang dapat mengakibatkan diare ya. Kemudian setelah kalian memahami apa atau mendengarkan penjelasan ibu tentang anti diare, tolong tugas kalian itu adalah mencari spesialit obatnya ya. Jadi kalian harus menyebutkan ya dari mulai nama dagangnya, nama generik, kemudian sediaannya apa, efek sampingnya apa, kemudian produsennya ya atau pabriknya apa. Jadi secara lengkap. Oke. Jadi untuk pembahasan anti diare ibu cukupkan sekian. Jangan lupa rajin-rajin baca lagi modulnya. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang antispasmodik, kolagoga, dan hepatoprotektor. Mohon dibaca dulu sebelum ketemu lagi dengan pelajaran ibu ya. Tetap semangat, tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.